Selamat pagi, shalom semuanya. Senang sekali bisa bertemu secara online dengan anak-anak sekalian. Kita perlu mengucap syukur karena pagi hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melakukan aktivitas kita. Itu semua bukan karena kehebatan kita, namun hanya karena kasih Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan menikmati setiap anugerahnya. Nah, di hari ini kita akan mengikuti chapel kembali, dan tentunya chapel hari ini adalah chapel terakhir di tahun ajaran di tahun ini, namun akan kembali dilanjutkan pada chapel berikutnya di tahun ajaran depan. Ibu sangat mengucap syukur karena anak-anak bisa mempersiapkan hati untuk bergabung mengikuti chapel hari ini. Ibu berharap kalian juga telah mempersiapkan hati kalian dengan sepenuh hati untuk mengikuti chapel di pagi hari ini. Sebelum kita memulai chapel kita lebih lanjut, ada hal-hal lain yang juga perlu untuk kalian persiapkan. Selain mempersiapkan hati tentunya, yaitu Alkitab kalian. Ini untuk kita nanti bisa membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Dan juga buku catatan kalian dan pulpen kalian. Ini untuk mencatat hal-hal penting yang kalian telah dapatkan hari ini lewat chapel yang kita lakukan bersama-sama. Nah, untuk itu mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kami Perlu Kau Tuhan.
Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita lebih jauh lagi dalam chapel kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, bahkan hingga saat ini, Tuhan, bahkan hingga detik ini, Tuhan. Benar sekali, Tuhan, bahwa kami sangat memerlukan Engkau, Tuhan, karena seringkali kami bimbang, kami ragu dalam kehidupan kami, tapi kami selalu percaya bahwa Tuhan yang selalu menuntun kami, mengarahkan kami, dan bahkan untuk hari ini, dalam chapel terakhir di tahun ajaran ini, Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan membukakan pintu hati anak-anak sekalian yang mendengarkan chapel ini, Tuhan, boleh mendapatkan sesuatu yang baru, yang mengingatkan mereka kembali akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga yang memberkati saya yang akan menyampaikan firman kepada anak-anak Tuhan, agar kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memampukan, agar kiranya apa yang boleh saya sampaikan adalah kebenaran yang datangnya daripada Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan, sehingga tidak ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, hanya ke dalam tangan kami serahkan hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan melanjutkan chapel kita hari ini. Nah, kita akan membahas tentang topik devosi kita yang telah dilaksanakan pada hari Senin sampai ke hari Kamis. Nah, kita akan mereview kembali apa yang sudah anak-anak dapatkan dari devosi yang sudah kalian lakukan. Ibu sangat yakin bahwa tentunya kalian mendapatkan banyak hal baru yang mungkin mengingatkan kalian kembali akan sesuatu hal yang mungkin jadi pergumulan kalian juga. Dan hari ini kita akan review kembali apa yang menjadi topik devosi kalian dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, di hari Senin itu membahas dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 4. Di hari Selasa dilanjutkan lagi tetap di Yohanes 21 yaitu ayat 5 sampai 14. Di hari Rabu yaitu membahas di Yohanes 21 ayat 15 sampai 23, dan di hari Kamis membahas dari Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Nah, kita akan membahas satu persatu yang di hari Senin, yaitu dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 4, ada hal penting yang disampaikan, yaitu di mana Yesus menampakkan diri di pantai. Pada saat itu, murid-murid Yesus sedang menjala ikan. Dan Yesus yang berada di pinggir pantai berseru kepada murid-murid Yesus, menyapa mereka. Namun, murid Yesus tidak mengenali Yesus sama sekali. Murid Yesus sangat fokus untuk mencari ikan karena mereka sudah semalaman menjala ikan, namun tidak ada ikan yang mereka dapatkan dari hasil tangkapan mereka. Sehingga ketika Yesus menyapa mereka, mereka tidak menyadari dan tidak mengenali Yesus sama sekali. Nah, di hari Selasa, itu tentang Yohanes 21 ayat 5 sampai 14, itu berbicara tentang bagaimana kekecewaan dapat membutakan mata. Ini artinya pada pada saat itu ketika murid-murid Yesus sedang menjala ikan, mereka dekat ke pinggir pantai pada saat itu, mereka sudah sangat kecewa. Kecewa karena apa? Tentunya karena mereka sudah menjala ikan semalaman, tapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Sehingga karena rasa kecewa mereka, mereka tidak mengenali Kristus, tidak mengenali Yesus saat Yesus menyapa mereka. Lalu mereka baru menyadari keberadaan Yesus lewat mujizat yang mereka lihat atau rasakan di saat itu. Mukjizat apa? Pada saat itu Yesus menyatakan, lemparkan jalamu, lalu jala kembali ikan-ikan itu, lalu mereka
melemparkan jalannya kembali. Lalu seketika ikan-ikan banyak di jalan mereka dan itu di luar dugaan mereka, di luar ekspektasi mereka, bahkan sampai mereka sangat kesusahan, kewalahan untuk menarik jala itu kembali. Nah, di saat itu juga mereka tersadar. Kenapa mereka bisa tersadar? Karena sebelumnya mereka sudah sering bersama-sama dengan Yesus. Sebelum Yesus disalibkan dan mati lalu dikuburkan. Lalu hal-hal itu mengingatkan mereka kembali bagaimana hanya Yesus sendiri yang mampu melakukan mukjizat. Nah, dengan itu mereka tersadar dan melihat kembali ke arah Yesus. Dan disitulah mereka tersadar bahwa itu adalah benar-benar Yesus yang nyatanya telah bangkit dari kematiannya. Dan tentunya dari devosi ataupun chapel di minggu lalu dan sebelum-sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana Yesus yang telah mati dan telah dikuburkan, dan hari ini kita bahas kembali tentang bagaimana Yesus telah bangkit dan akhirnya murid menyadari. Nah, lalu murid baru tersadar kembali bahwa Yesus benar-benar bangkit, yaitu ketika mereka sudah melihat Yesus, mereka menepi, lalu Yesus memanggil mereka, Yesus mengajak mereka untuk membakar ikan yang mereka sudah jala tadi. Lalu setelah dibakar, mereka sambil berbicara, sambil berkomunikasi, ikan itu dibakar dan Yesus ikut memakan ikan itu. Tentunya kalau misalnya Yesus itu adalah hantu, tidak mungkin bisa memakan makanan. Namun di sini benar-benar dinyatakan kembali bahwa Yesus benar-benar bangkit, karena Yesus berlaku sebagaimana manusia dapat memakan makanan. Lalu di hari Rabu membahas tentang Yohanes 21 ayat 15 sampai 23, di mana Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus. Nah, saat Yesus bertanya kepada Petrus, Yesus menyampaikan kepada Petrus demikian, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab. Nah, berselang beberapa waktu, Yesus tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus memberikan jawaban yang sama. Nah, berselang beberapa waktu lagi, ditanyakan lagi nih, untuk ketiga kalinya. Lalu Petrus sangat bersedih, menangis hatinya, karena ia sadar dengan pertanyaan itu, lalu dia menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama juga. Lalu Yesus mengatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, pertanyaan yang ketiga kali ini yang ditanyakan Yesus kepada Petrus ini mengingatkan kembali ketika Petrus pernah menyangkal Yesus. Pada saat Yesus ditangkap, lalu Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan ini pun Yesus menanyakan kepada Petrus sebanyak 3 kali. Nah, apa sih yang ingin disampaikan di sini? Bukan untuk memojokkan Petrus, tetapi ini kembali mengingatkan kepada Petrus bahwa sekalipun Petrus telah tidak mengakui Yesus pada saat itu atau menyangkal Yesus pada saat itu, kasih Yesus tetap sama. Yesus tetap mengasihi Petrus dan bahkan Yesus memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada Petrus, tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menggembalakan domba-domba Allah, mengembalakan domba-domba Allah. Nah, lalu di sini disampaikan lagi bahwa Yesus itu mengampuni dan mempercayakan pekerjaan besar kepada Petrus. Lalu di hari Kamis membahas dari Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Nah, di sini Yohanes menyampaikan bahwa begitu banyak hal yang Yesus perbuat. Bahkan dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis jika semua kisah itu dituliskan. Artinya apa? Terlalu banyak kisah Kristus yang telah Kristus lakukan selama hidupnya di bumi. Artinya lewat kisah itu kita diberkati dan iman kita semakin diteguhkan. Nah, beberapa dari kisah-kisah itu telah dituliskan dalam Alkitab dan itulah yang menjadi penguat iman kita atau membantu kita untuk semakin mengenal Kristus dan membantu kita iman kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, dalam iman kita kepada Kristus. Nah, untuk hari ini topik kita hari ini terambil dari Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Nah, mungkin anak-anak ada yang bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya Bu?
hari ini membahas tentang Yesaya, sedangkan hari pertama sampai hari keempat itu membahas tentang Yohanes 21. Sedangkan hari ini beda sendiri dengan perikop Raja yang Adil. Apa kesinambungannya? Nah, nanti Ibu akan jelaskan di pembahasan kita hari ini. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan kepada anak-anak untuk mempersiapkan Alkitab dan juga buku catatannya. Nah, di sini Ibu sudah cantumkan juga Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Ibu minta kalian mengikuti Ibu dalam membacakan firman ini. Ibu akan bacakan Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Nah, kita akan membahas lebih lanjut apa sih yang dimaksudkan dari Yesaya saat menuliskan hal ini di dalam kitab Yesaya ini. Nah, pada masa itu Nabi Yesaya menuliskan nubuat atau Nabi Yesaya ini telah Allah berikan pewahyuan untuk menubuatkan tentang seorang raja yang akan datang, yaitu raja yang tidak diketahui kapan waktu pastinya akan datang, namun dengan pasti akan hadir, yaitu seorang raja yang akan memerintah pada waktu mendatang dengan kebenaran, seperti itu. Lalu pada masanya Nabi Yesaya ini saat menuliskan kitab Yesaya ini, raja-raja yang memimpin umat Allah pada waktu itu adalah orang-orang yang berdosa, baik yang sebelum ataupun pada masa itu adalah orang-orang berdosa, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga baik raja-raja sekalipun mereka adalah orang-orang yang berdosa. Namun puji Tuhannya, ada kabar baik yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya, yang telah dinubuatkan bahwa akan ada seorang raja yang memerintah di masa yang mendatang dengan penuh kebenaran, seperti itu. Lalu pada masa itu akan ada raja yang memerintah dengan baik dan takut akan Tuhan. Nah, raja yang memerintah ini dimulai dari Raja Hizkia, dan nanti akan berlanjut kepada raja yang berikutnya, dan hingga akhirnya nanti kepada Yesus Kristus sebagai raja yang adil. Jadi pada masa itu sudah ada Raja Hizkia yang akan memerintah dengan baik dan takut akan Tuhan, yang memerintah rakyatnya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih terhadap rakyatnya. Lalu mungkin anak-anak bertanya juga, apa yang membuat Yesus berbeda dari semua raja lain yang pernah memerintah umat Allah? Tentu ada perbedaannya, bahwa tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Artinya Yesus adalah Allah, yang anak Allah yang menjadi manusia, yang memenuhi yang menjalani hidupnya dengan tidak pernah berbuat dosa, dengan takut akan Tuhan, sehingga hanya Yesus sendirilah raja yang tidak berdosa, yang tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, Yesus adalah pribadi yang tidak pernah melakukan dosa, yang selalu hidup sesuai kebenaran Allah. Dan Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia. Dosa manusia tentunya dosa saya, kalian semua, dan semua manusia. Artinya penebusan, kenapa bisa terjadi penebusan? Ya tentunya penebusan ini bisa terjadi hanya oleh karena kasih Allah yang begitu besar. Hanya oleh karena kasih. Kalau Allah tidak mengasihi kita, tidak mungkin ada penebusan. Namun karena begitu besar kasih Allah akan kita, maka Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita.
untuk menjadi pendamai antara kita dengan Allah, sehingga kita bisa datang ke hadapan Allah sebagai orang-orang yang merdeka dari dosa, tidak dibelenggu lagi oleh dosa, dan tidak lagi hidup di bawah naungan dosa. Namun kita telah dimerdekakan di bawah pemerintahan Allah, dan kita telah dimerdekakan. Artinya kita sudah bisa memilih untuk kita berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Jadi pilihan ada di dalam diri kita untuk memilih apakah kita akan melakukan dosa atau kita tidak melakukan dosa. Nah, anak-anak sekalian, perlu kita untuk renungkan kembali, ada tidak kasih yang lebih besar daripada kasih Allah, daripada kasih Yesus yang telah menebus kita dari dosa kita? Tentu saja tidak ada. Walaupun itu kasih orang tua kita, kasih sahabat kita, sesama kita, tidak ada kasih yang melebihi daripada kasih Allah, daripada kasih dari Yesus Kristus. Karena apa? Karena Allah benar-benar telah menciptakan kita dan mengasihi kita. Kita ini adalah ciptaan. Sedangkan kita sebagai ciptaan yang penuh dengan dosa ini, seringkali kita dalam mengasihi orang lain pun, atau bahkan dalam lingkup keluarga nih misalnya, kita punya saudara, atau kita terhadap orang tua kita, seringkali kita melakukan hal-hal yang merupakan perbuatan dosa. Misalnya, kita melawan orang tua, atau kita tidak taat terhadap apa yang orang tua sampaikan, atau kita marah-marah terhadap orang tua ketika orang tua menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Tapi di sini benar-benar digambarkan bagaimana Yesus Kristus memiliki kasih yang begitu besar terhadap kita, yang rela mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, kita yang tidak layak ini, yang sebenarnya kita bukan siapa-siapa, kita tidak layak sama sekali, menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah. Kita dilayakkan, bukan karena kita tentunya, namun hanya karena kasih Allah. Sehingga dengan perbuatan apapun tidak dapat membayar kebaikan Allah, tidak dapat membayar kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Namun apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dari dosa, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu hidup dengan taat, dengan takut akan Allah. Artinya kita tidak bisa melakukan perbuatan yang sama seperti yang Yesus lakukan, tapi setidaknya kita punya pilihan untuk kita melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Kita bertumbuh di dalam iman, di dalam rasa takut akan Allah. Lalu mungkin dengan pertanyaan tadi yang Ibu sempat singgung tadi, apa hubungannya dengan Yohanes 21 tadi, yang mulai dari Yohanes 21 ayat 1 dan diakhiri sampai ke ayat 25. Nah, kitab Yesaya ini telah dituliskan ribuan tahun sebelum kitab Yohanes dituliskan. Artinya telah terjadi rentan waktu yang begitu lama, yang sangat lama. Tapi Yesus telah dinubuatkan pada masa itu. Sudah dinubuatkan bahwa akan datang nih Raja yang adil di masa yang akan datang, yang tidak seorang pun yang tahu kapan itu akan datang. Namun ketika Yesus lahir, nubuat itu telah digenapi. Dan bahkan ketika Yesus sudah ditangkap, disalibkan, bahkan mati, dan bangkit, maka nubuatan itu telah digenapi. Nah, bahwa benarlah bahwa apa yang telah dinubuatkan di masa-masa yang jauh-jauh tahun-tahun sebelumnya telah tergenapi di masa di mana Yesus telah lahir dan bahkan Yesus telah bangkit kembali. Nah, oleh karena itu, Ibu berharap anak-anak sekalian dapat mengambil makna dari kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Ada poin-poin penting yang juga Ibu ingin sampaikan kepada kita. Pertama lewat tadi kisah murid-murid Yesus, yang kita tahu sendiri bahwa murid-murid Yesus telah bersama-sama dengan Yesus sekian lama, namun walaupun demikian, mereka sudah mengerti tentang teori banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan, namun di masa-masa sulit mereka bisa down. Begitu juga dengan kita.
dalam iman kita, perjalanan iman kita, kita bisa sangat berkobar-kobar, bersemangat di dalam memuji, memuliakan Tuhan. Namun di masa-masa tertentu, oleh karena mungkin masalah, oleh karena suatu problem dalam kehidupan kita, itu membuat kita menjadi surut, menjadi down, iman kita menjadi goyah. Nah, di sini ditekankan kembali bahwa lewat kisah murid-murid Yesus yang awalnya mereka sudah tahu kebenarannya bahwa Yesus akan bangkit kembali dari kematiannya, namun di tengah-tengah yang mencekam, yang mendesak mereka pada masa itu membuat mereka ragu, bertanya-tanya, apakah benar Yesus akan bangkit? Sehingga pada saat mereka menjalan, mereka tidak menyadari bahwa yang memanggil mereka, yang menyapa mereka itu adalah Yesus yang telah bangkit. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, sama seperti mereka yang dibutakan matanya oleh kekecewaan, oleh iman yang goyah, maka kita pun seringkali menjadi pribadi yang goyah, yang seringkali buta melihat kebenaran Allah, melihat Allah sebagai Raja yang adil dalam kehidupan kita, karena kita terlalu berkecimpung atau terlalu menikmati dosa kita, atau terlalu terlena dalam kehidupan kita. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa tentunya Allah lah atau Kristuslah sebagai dasar utama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, harapan Ibu kepada anak-anak semua, kita kembali mengingat kebaikan Tuhan, kita kembali untuk semangat untuk pertumbuhan iman kita, agar kita benar-benar bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita menyanyikan lagu ini. Lagunya berjudul Hatiku Percaya. Ibu harap anak-anak benar-benar dapat menikmati lagu ini, dapat benar-benar menghayati lagu ini. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya
Oke, anak-anak semua, mari kita menutup chapel kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena Tuhan masih mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup percaya kepada Tuhan. Karena dalam setiap kehidupan kami banyak hal-hal yang menggoyahkan kami, yang mampu mencuri perhatian kami Tuhan, sehingga kami melupakan Tuhan, sehingga kami tidak tertuju fokus kami kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, bawa kami, ingatkan kami kembali Tuhan kepadamu, agar kami hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhanlah kami seharusnya datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu taat, ajar kami untuk kami selalu bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati kiranya anak-anak sekalian yang berada di rumahnya masing-masing Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang kadangkala membuat mereka menjauh dari Tuhan, bantu mereka Tuhan untuk melewati proses kehidupan mereka, bantu mereka untuk kembali melihat Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tahu bahwa apapun yang mereka hadapi sampai sejauh ini mereka dapat bertahan bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kekuatan mereka, namun hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami. Hanya ke dalam Tuhan kami serahkan hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Shalom.